Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada hari ini di ayat yang ke-57 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman pada ayat yang ke-57 dari surah Yunus. Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, qad sungguh ja'atkum telah datang kepada kalian mau'izatun, suatu nasihat. Mau'izatun itu masdar mim dari fi'il madzi, wa'adha ya fi'il mudhari'nya, ya'idhu masdar ghairu mimnya idhatun, bisa juga wa'dhan, kemudian masdar mimnya mau'idhon, kemudian isim fa'ilnya wa'idun, isim maf'ulnya mau'idun atau mau'udun. Kemudian dan seterusnya, ya, itu enggak penting bagi yang tidak belajar bahasa Arab. Yang penting kita tahu kalimat dalam Al-Qur'an ini, setiap kata ini artinya apa. Belum tahu bahasa Arab enggak apa-apa. Tahu lebih baik lagi. Jadi kalau kita baca Al-Quran tahu artinya tuh senang. Ya, kita ulangi dari depan nih. Ini ada kalimat atau ada kata yang berbunyi ya, itu artinya wahai. Terus ayyuha ini juga sama, ini huruf nida sama dengan ya ini. Makanya karena dua-duanya huruf nida dalam bahasa kita diartikan satu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuha, wahai, gitu.
annasu manusia, qad sungguh ya, ja'atkum telah datang kepada kalian. Ja'at dari kata ja'a berubah menjadi ja'at. Ja'a itu kan fiil ya, fiil. Dan ini ada taknisnya, huruf tak yang menunjukkan fiil ini pelakunya itu muannas, perempuan pelakunya. Kata benda atau kata yang dibendakan yang merupakan yang menunjukkan perempuan. Ja'at telah datang, kum kepada kalian. Apa yang datang kepada kalian? Apa yang kata Allah? Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia. Apa yang telah datang? Mau'izatun. Nah, ini sebuah nasihat. Ini fa'ilnya, pelaku dari ja'at. Jadi yang datang itu siapa? Apa atau siapa yang datang? Mau'izah. Ini isim muannas, ini ada tak marbutahnya. Makanya kata kerjanya ya untuk muannas. Jadi kalau ada orang salah baca Al-Qur'an itu ketahuan. Kalau dia melanggar kaidah bahasa Arab. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah nasihat mir rabbikum dari pemelihara kalian, min dari rabbikum, Rabb kalian, pemelihara kalian, Tuhan kalian. Bukan hanya nasihat yang datang kepada kalian. Yang kedua kata Allah, wa shifaa'un dan syifa. Nah, ini wa ini artinya dan, syifa itu kalau di situ nanti saudara bisa lihat sendiri. Kalau di kamus ini diartikan kesembuhan atau obat. Ya, syifaun itu obat. Wa syifaun dan obat lima bagi apa saja, maksudnya bagi penyakit apa saja yang fisudur di dalam dada-dada manusia itu. Terus wahudan dan petunjuk. Wa artinya dan, hudan artinya petunjuk. Huda membacanya huda, tulisannya hudan. Huda ini loh, ini huda. Wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat. Wa dan rahmatun, rahmat. Nah, itu ada tuh rahmat. Nah, itu. Sungguh telah datang huda dan rahmat. Tapi bukan hudan dan rahmat ini ya. Petunjuk dari Allah dan rahmat dari Allah lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat yang ke-57 dari surah Yunus ini oleh Kementerian Agama RI. Nah, kita biasakan mencocokkan dengan tarjamah Al-Qur'an Kementerian Agama bagi mereka yang tidak ngaji seperti ini sehari-harinya, mereka bisa melihat saja, membaca, tapi memahami tidak boleh, membaca saja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad sungguh ja'atkum telah datang kepadamu, telah datang kepada kalian. Maksudnya ini bukan mu, tapi kepada kalian. Mau'izatun diartikan pelajaran dalam kurung Al-Qur'an. Jadi menurut Kementerian Agama RI, dia mengambil salah satu tafsir yang ada. Mau'izah itu artinya nasihat. Tapi yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah nasihat. Makanya isinya nasihat semuanya. Nah, sampean dinasihat sama Al-Qur'an ya didengar. Dan jangan marah, dinasihati. Kita jangan marah, jangan apa ya? Jangan ngeyel. Jangan ngeyel sama Al-Qur'an. Dinasihati itu bagusnya tuh nurut gitu. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum dari Tuhanmu, diartikan begitu.
Kalau kita mengartikannya min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifaun, dan penyembuh. Nah, syifa, penyembuh maksudnya obat. Jadi Al-Quran itu obat. Tapi obat bukan untuk stroke, bukan. Bukan obat untuk penyakit-penyakit yang dikenal manusia. Tapi syifaun, obat penyembuh, lima fis sudur, bagi apa saja, maksudnya bagi penyakit apa saja yang fis sudur, yang ada di dalam dada, maksudnya dalam hati. Terjemahnya fis sudur, dalam dada. Sudurun itu kan bentuk kata jamak dari sodrun. Sodrun itu dada. Sodrun itu sesuatu yang menonjol. Orang biasanya menonjolkan, membusungkan dadanya. Wah, kalau orang merasa jagoan itu kan, ayo siapa yang berani sama aku? Wah, gini. Membusungkan dada. Jadi sodrun itu bentuk isim mufradnya, bentuk isim jamaknya sudurun. Dalam dada maksudnya di dalam hati. Ya, wahudan, dan petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi makna ayat ini dari terjemah ini saja kita bisa paham. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, yaitu Al-Quran, nasihat yaitu Al-Quran, dan datang dari Tuhan kalian. Dia Al-Quran itu gunanya sebagai penyembuh, sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit hati. Dan juga sebagai petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk. Di samping dia merupakan nasihat, dia juga berisi petunjuk. Dan Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bagi orang beriman baru berlaku ayat ini. Kalau bagi orang yang belum beriman, ya Al-Quran dianggap sebagai buku biasa, kitab biasa begitu saja. Bukan nasihat, bukan juga obat bagi penyakit yang ada dalam dada, dalam hati, dan juga bukan petunjuk dan bukan rahmat bagi orang yang tidak beriman. Makanya Allah menyebut di sini ini, seruan Al-Quran ini ditujukan kepada semua manusia. Hei manusia, dulu asalnya orang-orang Mekah. Hei manusia yang ada di Mekah, wahai penduduk Mekah, sungguh telah datang sebuah nasihat dari Tuhan kalian, dan juga obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang tidak beriman ya tidak mempedulikan Al-Quran. Nah, kita sebagai orang yang mengaku beriman, kita harus memperhatikan Al-Quran dalam hidup ini setiap hari. Ketika kita mau berbuat apa saja, kita harus lihat petunjuk dalam Al-Quran. Boleh enggak begini ini dikerjakan? Kalau enggak boleh, jangan. Lah taunya boleh atau tidak boleh, itu ya dengan membaca Al-Quran. Kalau saudara enggak pernah ngaji, enggak pernah baca Al-Quran, ya enggak pernah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut Al-Quran. Kita lihat terjemahnya sudah, sekarang kita lihat tafsirnya. Mulai dari 57, tafsirnya begini. Ini tafsir saya ngambil kok dari Ibnu Jarir duluan ya, coba nggak apa-apa kita lihat. Jadi dalam tafsir Ibnu Jarir ditulis semua ayat ini, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kata Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala, sedang berfirman Allah yang maha tinggi, zikruhu sebutannya, li khalqihi kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman kepada makhluknya, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Tuhan kalian, dari pemelihara kalian, Rabb kalian, yakni penasihat tadi berupa zikro, peringatan. Jadi tafsir Ibnu Jarir memaknai mau'izah ini yang
secara bahasa artinya nasihat, itu diartikan zikro, peringatan. Dan nasihat itu sebenarnya juga peringatan kan. Nah, hati-hati anak ya, nanti berangkat sekolah baca bismillah dulu. Hati-hati di jalan ya nak, jangan ngebut. Di sekolah belajar yang baik ya nak, perhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kamu. Itu peringatan juga. Ya, peringatan yang tudzakirukum. Telah datang kepada kalian wahai manusia sebuah peringatan yang memberi peringatan kepada kalian semua. Peringatan itu berupa iqaballahi, berupa azab Allah, siksaan Allah. Jadi Al-Quran itu berisi berita tentang, peringatan tentang akan ada siksaan Allah, yang itu merupakan peringatan kalian. Awas loh, kalau kalian tidak taat Al-Quran ini, kalian akan disiksa oleh Allah nanti. Jadi kita cuma disuruh taat. Taat itu sebetulnya gampang saja kok. Cuma nurut, dibilangin apa? Ya, gitu udah selesai kok. Udah taat kita. Peringatan tadi selain tudzakirukum, memperingatkan kalian dengan azab Allah, ya, atau siksaan Allah. Wa tukhawwifukum, dan dia peringatan itu juga menakut-nakuti kalian. Yang wa'idahu mir rabbikum, yang mengancamkan dia. Ya, wa'idahu merupakan ancamannya, ancaman Allah min rabbikum, dari Tuhan kalian. Lalu ini aja mengupas kalimatnya. Yaqulu, Allah berfirman juga, min indi rabbikum, nasihat yang datang dari arah Allah pemelihara kalian, lam yahtalikha, bukanlah yang membuatnya Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad seperti yang kalian kira, yang kalian sangka wahai penduduk Mekah. Tapi dia adalah peringatan dari Tuhan kalian dan ancaman dari Tuhan kalian, yang tujuannya untuk mengingatkan kalian dan menakut-nakuti kalian, ya, supaya kalian hati-hati dalam hidup ini. Al-Quran bukan ciptaan Muhammad SAW, walam yaftalikha ahadun, dan bukan juga perbuatan dia yang memperbuatnya seseorang pun. Jadi Al-Quran bukan bikinan atau buatan siapapun, ya, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Terus kata Ibnu Jarir yang selanjutnya, fatakulu, maka kalian mengatakan, la na'manu, kami tidak percaya, antakuna, bahwasanya adalah dia, ya, la sihhatalaha, tidak ada kesehatan baginya. Jadi kalian mengatakan bahwa kami tidak beriman kepada Al-Quran dan kami tidak percaya bahwa Al-Quran itu bisa menyehatkan manusia, bisa menjadi penyembuh bagi manusia. Nah, itu dikatakan wa innama yakni bidzalika jalla sana'uhul Quran, dan sesungguhnya yakni yang Allah maksudkan bidzalika dengan firman-Nya, dengan itu tadi yang jalla sana'uhu, yang maha, dengan firman-Nya Allah yang maha gagah, yang maha tinggi sebutannya tadi, itu adalah Al-Quran. Jadi mau'idhah tadi adalah Al-Quran, wa huwa, dan dia adalah al-mau'idhatu nasihat minallahi, dari Allah. Jadi qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Allah Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran juga merupakan obat bagi penyakit apa saja yang ada di dalam hati. Apa yang disebut dengan penyakit dalam hati? Penyakit hati itu apa? Yaqulu, Allah berfirman, wa dawaan atau dawaun, ya. Dan Al-Quran itu adalah syifa, maksudnya dawa sama ini, dawaun artinya obat. Lima fisudur, obat bagi penyakit apa saja yang ada dalam hati. Penyakit yang ada di dalam hati manusia itu adalah al-jahl, kebodohan, minal jahli, berupa kebodohan. Jadi kalau kita masih bodoh terhadap Al-Quran, kita mesti punya penyakit. Penyakit hati kita adalah enggak ngerti Al-Quran, bodoh terhadap isi Al-Quran.
Kalau kamu masih bodoh, kalau manusia masih bodoh, yashfi bihillah, akan menyembuhkan dengan Al-Quran itu Allah, yaitu menyembuhkan jahlal juhal, kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Semua orang-orang yang tidak paham Al-Quran itu sebenarnya mereka itu orang-orang yang bodoh-bodoh. Walaupun profesor. Kemarin saya mengikuti acara ilmiah 3 hari betul-betul banyak profesor berbicara di situ. Banyak penyakit dengan obat-obat baru yang disampaikan. Mereka orang-orang pintar di antara manusia. Tapi kalau para profesor tadi tidak beriman, mohon maaf ya, bukan menghina, bukan mengejek, mereka termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena nggak ngerti Al-Quran. Jadi kalau orang nggak ngerti Al-Quran jadi profesor itu nanti dia itu profesor yang bodoh. Kalau bikin kebijakannya yang bodoh juga. Makanya para pemimpin kita, walaupun mereka itu orang-orang pintar, bergelar profesor, udah jadi apa dari pejabat yang sangat berpengaruh, ya bahaya itu. Nanti kalau mereka bikin kebijakan, ya kebijakan yang tolol, yang bodoh, yang menyusahkan orang. Baru sekali ini mengikuti acara nasional itu semua peserta itu bingung, Pak. Untuk bisa mendapatkan yang namanya SKP itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang syaratnya bikin pusing orang. Waduh, pokoknya enggak seperti dulu. Kita ikut datang keluar dikasih sertifikat, kan nama kita sudah tertulis itu. Ini orang yang mendaftar, namanya ini, nanti pulang dikasih sertifikat. Atau kalau beberapa waktu kemudian berubah, sertifikatnya tidak bisa diberikan secara langsung, tapi nanti akan dikirim melalui email, ya, melalui email. Tapi dikasih, nggak pakai syarat macam-macam. Sekarang aneh-aneh aja. Ya, begitulah manusia. Orang-orang suka mengatakan kalau sulit kenapa harus dipermudah? Begitu iki. Harusnya kan kalau mudah kenapa harus dipersulit? Nah, yang benar kan gitu benar harusnya. Kalau mudah kenapa harus dipersulit? Orang Al-Quran ngajari kita yang mudah-mudah kok. Walaqad yassarna fil Qur'ani. Walaqad yassarna al-Qur'ana. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Al-Quran ini mudah dipelajari. Mudah untuk dipahami. Asal kamu pelajari sungguh-sungguh. Enggak seperti ilmu yang saya pelajari. Ilmu penyakit saraf itu, wah susah benar. Apalagi teori-teori yang terbaru ini, bikin susah benar. Al-Quran sederhana saja kok. Ya, Al-Quran itu Masya Allah, orang asal dia taat sama Allah, nanti urusan hidupnya Allah yang ngurusi kok. Betul-betul taat loh. Allah yang akan ngurusi hidupnya. Urusannya akan dimudahkan. Apa yang jadi pikirannya akan dihilangkan. Karena Allah tuh menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati manusia, termasuk kebodohan tadi. Itu. Jadi salah satu penyakit hati yang ada dalam manusia adalah kebodohan terhadap Al-Quran tadi. Fayubri'u bihi, maka akan menghilangkan, membebaskan dengannya Allah akan membebaskan dengan Al-Quran da'ahum, ya ini penyakit mereka dengan Al-Quran tadi, wayahdi, dan Al-Quran juga hudan yang akan menunjuki bihi, dengan yang Allah akan menunjuki bihi dengan Al-Quran ini min khalqihi, dari makhluknya, man arada, siapa saja yang Allah kehendaki, hadayatahu, menunjukinya bihi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hudan dan petunjuk. Yaqulu, maksudnya Allah berfirman, wa huwa, dan Al-Quran ada petunjuk yang Allah akan menunjuki manusia atau makhluknya ini dengan Al-Quran ini, yang berupa apa petunjuknya? Bayan, berupa penjelasan li halalillahi wa haramihi, petunjuk atau penjelasan tentang apa yang merupakan halal-halalnya Allah dan haram-haramnya Allah. Apa saja yang Allah halalkan dan apa saja yang Allah haramkan.
Itu maksudnya petunjuk itu gitu. Al-Quran itu berisi petunjuk, yaitu dengan petunjuk itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan oleh Allah, mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Itu taunya dari Al-Quran. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, ya kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tuh, makanya orang-orang ini pada berbuat semaunya saja, karena mereka nggak tahu itu halal dan itu haram, nggak tahu. Ya. Kemudian juga Ibnu Jarir menambahkan wa dalilun, dan Al-Quran adalah petunjuk, hudan diartikan dalil, petunjuk, ala taatihi, ala taatihi, petunjuk untuk mentaatinya, wa maksiatihi, dan petunjuk perbuatan maksiat kepadanya itu apa saja. Apa perbuatan yang merupakan perbuatan taat dan apa perbuatan yang merupakan perbuatan maksiat diberitakan semua dalam Al-Quran. Itu makna dari hudan. Wa rahmatun, dan Al-Quran adalah merupakan rahmat, yakni belas kasih yang yarhamu biha, Allah akan membelas kasihani dengannya, dengan rahmatnya tadi. Ini biha maksudnya bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah akan membelas kasihani man syaa, siapa saja yang dia Allah kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya. Ya, Allah akan membelas kasihani, merahmati makhluknya, tapi tidak semua orang yang Allah kehendaki saja. Fayantakiduhu bihi, maka dengan rahmat Allah lah Allah akan menyelamatkan dia, bihi, dengan rahmat, dengannya, ya, dengan Al-Quran tadi yang merupakan rahmat Allah, diselamatkan minad dolalati, dari kesesatan, ilal huda, kepada petunjuk. Ya. Wa yunjihi, dan Allah akan menyelamatkan manusia, menyelamatkan dia, bihi, dengan Al-Quran, minal halak warrodda, ya, dari kebinasaan, dan ya rodda juga artinya kebinasaan. Di dalam Al-Quran tuh kan ada tuh kata-kata rodda, ada di surat apa ya, rodda, nih rodda. Nantilah aku bahas lagi, lupa. Jadi kemudian Allah, Ibnu Jarir mengatakan wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Al-Quran itu, telah menjadikan Al-Quran itu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha barakah, yang maha baik dan maha tinggi itu, rahmatan, sebagai rahmat, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, bihi, kepadanya, tunal kafirina bih, kata Ibnu Jarir, ditegaskan Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman saja, bukan bagi orang-orang yang kafir. Li'anna, karena sesungguhnya man kafaro bihi, siapa saja yang kafir kepada Al-Quran, fahuwa alaihi ama, maka dia atas Al-Quran itu adalah buta. Orang kafir itu buta terhadap Al-Quran, enggak ngerti terhadap Al-Quran. Ya, ibarat orang yang buta tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa yang ada di sekelilingnya, dan tidak tahu apa yang ada di depannya, di belakangnya, di mukanya, di kanan kirinya, di bawahnya, di atasnya. Itu orang yang buta nggak tahu. Ya, demikian juga orang yang buta terhadap Al-Quran, dia tidak tahu apa-apa dalam hidup ini. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti, jazauhu, balasan Allah alal kufri bihi, terhadap kekafiran manusia kepada Al-Quran, adalah al-khuludu fil ladza, kekekalan di dalam neraka ladza. Nazza'atan lisyawa, itu yang ladza itu tadi, neraka yang disebut ladza itu yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Ini tafsir Ibnu Jarir. Kalau tafsir apa namanya Al-Baghawi lebih sederhana lagi. Ibnu Jarir masih agak ruwet, walaupun sekarang ada ulama yang meringkas, ada mukhtasar min tafsir Ibnu Jarir, ringkasan tafsir Ibnu Jarir. Saya sudah punya buku itu lama, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Al-Baghawi begini, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, tadzkiratun, mau'izah adalah nasihat, maksudnya tadzkiratun, peringatan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam hati, ai dawa'un lil jahli,
Al-Quran adalah obat bagi kebodohan. Lima fi sudur, yaitu kepada apa saja yang ada dalam hati manusia. Yaitu maksudnya syifaun li amal qulub. Al-Quran adalah obat bagi orang yang buta hatinya. Wasodru, dan kata dada itu mauidul qalbi, adalah tempatnya hati. Ya. Tempatnya hati itu ada dalam dada manusia. Wa huwa a'azzu mau'idu, dan kata Imam Al-Bahawi, wa huwa, dan yang namanya dada atau hati itu tadi, a'azzu maudhi'in, adalah tempat yang paling mulia fil insan, di dalam diri manusia, li jawaril qalbi, tempat yang paling penting dalam tubuh manusia bagi anggota-anggota tubuh manusia. Itu tadi adalah tempatnya hati, dada manusia tadi. Wahudan, dan Al-Quran merupakan petunjuk, minad dhalalah, dari kesesatan, warahmatun, dan rahmat, yaitu rahmat. Rahmat adalah an-nikmatu, rahmat adalah an-nikmatu alal muhtaj, terhadap orang yang berhujjah. Jadi dengan Al-Quran adalah kita bisa membantah semua omongan manusia yang enggak benar. Ya, dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai alasan untuk mematahkan alasan orang lain yang berhujah atau beralasan dengan sesuatu yang selain Al-Quran. Fa innahu, maka sungguhnya Al-Quran itu lau ahda, kalaulah Allah menunjuki, lau ahda malikun, kalaulah seorang raja memberi petunjuk ila malikin syai'an, kepada raja yang lain dengan sesuatu, la yuqalu, tidak dikatakan qad rahimahu. Kalau ada raja memberi petunjuk kepada raja yang lain, itu tidak dikatakan rahimahu, raja tadi menyayanginya, enggak. Kalau Al-Quran, kalau Allah, iya, Allah punya Al-Quran yang dengan Al-Quran Allah akan mengasihani, akan merahmati manusia. Kita akan dirahmati oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah, dibelas kasihani. Dibelas kasihani itu maksudnya kita ini menjadi manusia itu amalannya enggak seberapa. Umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umat terdahulu. Maka Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, atau kama qala Rasulullah SAW. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kebanyakannya. Walaupun ada yang lebih. Yang lebih itu bonus. Lebih dari 70 tahun udah bonus ini. Pak Wahid belum ya? 70 tahun lebih belum? 72 dapat tambahan banyak sudah, Pak. Dapat tambahan banyak sudah, bonusnya banyak. Masih disayangi oleh Allah. Mungkin amalannya belum cukup untuk masuk surga. Termasuk saya ini, amalnya belum cukup untuk masuk surga, makanya masih diberi kesempatan hidup. Apalagi yang lebih muda lagi ini. Waduh, lebih banyak lagi kesempatannya. Tapi ada orang yang mati muda. Ya enggak apa-apa mati muda. Kalau dia merupakan sabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kalau dia adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Enggak apa-apa mati muda, enggak apa-apa kalau muda tapi dia selalu beribadah kepada Allah. Kalau matinya seperti maaf yang saya geger sekarang ini, seperti almarhumah Vina, yang wama adraka ma Vina, enggak, saya enggak kenal lagi Vina, baru tahu nama Vina diributkan karena sudah terlanjur kejadiannya 8 tahun yang lalu ya, 2016 kan 2024 ya, 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu kejadiannya, ternyata yang dihukum itu salah, bukan pelakunya yang dihukum. Wah, kok bisa begitu? Ya bisa saja di dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Dunia ini isinya itu tipuan. Kalau bahasa lainnya itu rekayasa. Dan sekarang sudah ada rekayasa genetika. Sudah ada rekayasa manusia. Ada yang namanya AI. IA apa? AI itu apa? AI, Artificial Intelligence. Jadi ada robot yang dibuat persis seperti manusia. Tapi itu robot itu. Bisa ketawa, bisa diajak bicara. Robot. Dan HP sekarang sudah ada yang pakai AI itu. Yang ngomong itu bukan orangnya, suaranya saja. Suaranya bisa dirubah-rubah.
Yang ngomong suaranya orang tapi wajahnya bisa dirubah-rubah. Itu bahaya banget loh itu. Kalau digunakan, disalahgunakan. Yang ngomong orang lain suaranya bisa dirubah seperti suara seseorang, seperti suara saya. Padahal bukan saya yang ngomong, mesin yang ngomong. Yaitu AI tadi. Nah ini manusia itu, dunia ini seperti ini. Dunia ini penuh dengan tipuan dan isi dunia adalah tipuan. Nah kita diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan menjadi orang yang tertipu. Sejak bangun tidur sudah diajari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membaca 10 ayat terakhir yang tadi dibaca oleh imam kita itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sudah diingatkan sampai di situ. Berikutnya Allah bilang apa? La yaghurran, ya benar ya. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tuh, janganlah benar-benar menipu kalian wahai orang-orang yang beriman bolak-baliknya orang kafir di dalam negeri-negeri itu. Hari ini kunjungan kemana? Ke Rusia, besok kunjungan ke Amerika, besok kunjungan ke Cina, besok kunjungan lagi kemana? Selalu begitu bolak-balik pekerjaan orang kafir-kafir itu. Janganlah kamu tertipu dengan kegiatan orang-orang kafir yang kesana kemari dalam kehidupan dunia ini. Mata'un qalil. Ya, benar ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Terus mata'un qalil. Terus tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Masya Allah, apa namanya? La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Nah, sama dengan masir sebetulnya maknanya, tapi di situ bunyinya mihad. Ya, bahwa kehidupan orang kafir yang kamu lihat kesana kemari ya dalam kehidupan dunia ini bolak-balik di negeri-negeri itu. Senang kelihatannya, enak banget ya dia ya, pergi yang gratis, kadang-kadang bawa anak-anaknya, bawa istrinya, astagfirullah, enaknya dia ya, ya memang itu fasilitas kok, fasilitas bagi para penguasa negara, pesawatnya aja pesawat khusus, ya. Kalau kita kan pesawat umum, bayar, dan tiketnya mahal, masyaallah. Ya masalah. Kamu jangan tertipu oleh orang-orang kafir itu yang kegiatannya bolak-balik negeri-negeri itu. Mereka bolak-balik ke negeri itu urusannya urusan dunia dia itu, enggak ada urusan akhirat itu. Mata'un qalil, kesenangan mereka adalah kesenangan yang sedikit. Ya. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali tempat mereka nanti adalah neraka jahannam wa bi'sal mihad. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah gitu loh Pak. Bangun tidur itu kita sudah diajari oleh Rasulullah SAW. Beliau membaca surah Al-Quran sambil melihat ke langit.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, Engkau tidak menciptakan langit itu dengan sia-sia. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi kita disuruh memperhatikan langit, indahnya langit. Disuruh piknik, lihat gunung-gunung. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi. Tapi apa? Fanzuru, maka perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu boleh piknik kemana-mana, sampai piknik ke Mesir, boleh. Tapi kamu jangan sekedar pikniknya, kamu ambil pelajaran dari sana. Ini ada piramid yang ada di Mesir sana. Saya belum pernah sampai Mesir, belum pernah lihat piramid. Ini piramid ini dulu dibikin oleh Firaun karena dia kepengen lihat Tuhannya Musa. Kayak apa Tuhannya Musa? Aku pengen lihat kayak apa. Dia bikin. Akhirnya dia mati dikubur di dalam piramid itu juga. Tapi sekarang katanya jasad bukan jenazah, jasadnya Firaun sudah nggak ada di piramid tadi, sudah ditaruh di museum. Nah, jadi kita boleh piknik sampai kemana-mana, tapi apa? Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka perhatikanlah apalah akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sampai ke Turki, lihat tuh kuburannya si Kemal Atatürk. Nah, ini loh Kemal Atatürk tuh, manusia yang mengubah kekhalifahan menjadi republik. Ya, Kemal Atatürk itu yang merubah Turki, kekhalifahan Turki yang terakhir kekhalifahan Islam terakhir itu berada di Turki, ibu kotanya. Sebelumnya di Spanyol ya, kemudian berakhir di Turki sudah. Sekarang sudah nggak ada kekhalifahan lagi. Yang ada adalah pemerintahan republik. Monarki, kekerajaan juga sudah nggak ada. Kalau zaman dulu Nabi Sulaiman tuh raja, khalifah yang kedudukan sebagai raja. Raja Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu raja, tapi raja yang beriman, kaya raya tapi beriman. Jadi saudara boleh jadi presiden, boleh jadi raja, boleh, tapi jadilah presiden dan raja yang beriman. Saudara jadi orang kaya boleh, Islam tidak melarang orang jadi orang kaya, dan Islam tidak mengajarkan supaya kita jadi orang miskin, enggak. Walaupun Nabi kita berdoa Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Itu bukan berarti bahwa Islam mengajar kita suruh jadi orang miskin, enggak. Sudah jadi orang kaya itu lebih baik, karena al-yadul ulya itu khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah tangan yang menerima. Islam mengajarkan seperti itu. Jadilah kamu orang yang memberi. Apa saja kamu punya kamu beri. Kamu punya ilmu kamu kasih ilmumu kepada orang yang enggak punya ilmu. Kamu punya uang, punya kekayaan, kasih uang kepada orang yang tidak punya uang atau kurang uang. Akan jadi pahala semuanya itu. Jadi, kamu punya kekuasaan juga jangan kamu ambil sendiri kekuasaan kamu. Kamu kasih kekuasaan kamu kepada orang lain untuk bisa menikmati rasanya menjadi orang berkuasa, dapat fasilitas. Dan sebetulnya tanah air kita ini Pak, Bu, negara kesatuan Republik Indonesia, tanah air Indonesia ini milik rakyat Indonesia, bukan milik presiden dan menteri-menterinya, bukan, milik rakyat. Sehingga kalau rakyat tidak senang dengan suatu pemerintahan, bisa mereka bangkit dan dibenarkan oleh konstitusi, bangkit menolak kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada rakyat. Boleh. Tuh. Ya, walaupun ada risikonya, tapi boleh. Karena semuanya hidup ini semua pakai risiko. Semua pekerjaan itu ada risiko. Enggak ada pekerjaan yang enggak ada risikonya, enggak ada. Menjadi orang beriman pun ada risikonya. Risikonya itu bisa apa? Risikonya apa? Jadi orang beriman. Bisa hidup miskin. Mau kaya susah. Karena mau begini enggak boleh, mau begitu enggak boleh, begini enggak boleh. Jadi miskin. Tapi miskin di dunia enggak apa-apa kalau memang itu takdir Allah kita miskin.
Enggak apa-apa, nanti akhirat kita jadi orang kaya raya kok. Kita lihat orang kaya-kaya di neraka semuanya kok. Yang tidak beriman. Gitu ya. Makanya Al-Quran itu rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman itu ya. Wa in kana dzalika nikmatan, dan sesungguhnya adalah dia itu merupakan nikmat, Al-Quran merupakan nikmat, li annahu, karena sesungguhnya dia lam yadha fi muhtaj, tidak menyia-nyiakannya dalam apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kebutuhan. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mumtannan, menyebutkan nikmatnya ala khalqihi, kepada makhluknya, bima, dengan cara anzala ilaihim, Allah menurunkan kepada mereka manusia, makhluk Allah ini, minal Qur'anil azim, berupa Al-Quran yang agung, ala rasulihil karim, kepada rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat ini, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, ai zajirun anil fawahish. Al-Quran adalah nasihat yaitu zajirun, sesuatu yang mencegah, anil fawahish, dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Penyakit yang ada dalam hati, kalau tadi dalam tafsir yang di depannya tadi itu adalah kebodohan, kalau Ibnu Katsir mengatakan minas subha, berupa subhat atau wasukuk, dan keraguan. Jadi kalau ada manusia ragu-ragu kepada Al-Quran, ragu-ragu kepada Islam, berarti orang yang masih sakit, masih merupakan orang yang punya penyakit dalam hatinya. Al-Quran ini tidak bisa dilakukan, tidak boleh diragukan. Wa hudaw wa rahmatul wa hudaw wa rahmah, dan Al-Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat. Jadi petunjuk, ya ini muhassilun, Al-Quran itu yang menjadi petunjuk yang menjelaskan laha, kepadanya, al-hidayah, hidayahnya, hidayah Al-Quran itu akan menunjuki manusia kepada yang benar. Wa rahmatu, dan rahmat, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa innama dzalika lil mu'minina bih, dan sesungguhnya itu semua adalah hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Wal mutasaddiqina, dan orang-orang yang membenarkan kepada Al-Quran. Al muqinina bima fihi, orang-orang yang yakin kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Katsir, ayat ini sama dengan surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an yang dia adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu, illa, kecuali khasara, kerugian. Dan juga sama dengan firman Allah dalam surat yang lainnya, dalam surat Fussilat ya. Ini saya bacakan sebentar aja. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, Kul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk, wa shifaun, dan merupakan obat, walladzina la yu'minuna, sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, fi adhanihim waqr, di dalam telinga mereka ada sumbat, ada tutupan, wa huwa alaihim ama, dan dia atas mereka itu adalah buta, dan orang-orang kafir itu buta terhadap Al-Quran. Ulaika yunadauna, mereka itu orang-orang yang akan dipanggil, mimmakanim ba'id, dari tempat yang jauh. Jadi orang-orang yang kafir-kafir itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Hei, fulan. Orang manggil tempat yang jauh kan, suara apa itu ya? Siapa yang manggil itu ya? Itu orang yang nggak ngerti Al-Quran itu kayak begitu modelnya. Jadi tidak tahu. Sama seperti orang yang buta, tidak tahu kebenaran, tidak melihat kebenaran. Baca Al-Quran tapi tidak tahu bahwa itu kebenaran. Itu orang kafir. Orang kafir dikira mereka enggak. Ada orang kafir yang pintar baca Al-Quran loh Pak. Bahasa Arabnya lebih hebat dari kita semua.
tapi dia tidak dapat petunjuk dari Allah. Yang enggak paham isi Al-Qur'an itu. Tidak bisa menjadikan Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Atau dijadikan sebagai petunjuk, ini dijadikan sebagai ilmu. Nah, kita jangan menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai ilmu semata, tapi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.